hati di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita persiapkan setiap hati kita pagi ini supaya benar kebenaran firman yang kita dengar pagi ini benar-benar memberkati setiap kehidupan kita. Yang setuju, yang siap, yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita pejamkan mata kita, kita akan arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Pagi ini kami datang kepadamu, kami minta belas kasihan-Mu, kuasa kasih-Mu dilimpahkan, dicurahkan. Sementara firman disampaikan, sesuatu yang ajaib terjadi, kuasa kasih-Mu terjadi, mujizat terjadi. Kau nyatakan buat setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kami siap menjadi pendengar yang setia, kami siap menjadi pelaku yang setia buat firman-Mu pagi ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang siap terima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tema firman Tuhan bebas dari rasa takut. Ini tema firman Tuhan. Bagaimana hidup saya dan saudara benar-benar hidup bebas dari rasa takut. Sekalipun Bapak Ibu kita masih hidup di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita melihat kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu di dalam kitab Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Apa yang firman Tuhan katakan tentang yang namanya takut? Ayub 3 ayat 25 demikian firman Tuhan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dengar dengan baik Bapak Ibu. Firman Allah berkata, yang kutakutkan itu yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Yang kutakutkan itu yang terjadi, yang kucemaskan itu yang terjadi. Artinya Bapak Ibu dengar dengan baik. Jadi ketika kita hidup dengan rasa takut, kita hidup dengan ketakutan, artinya Bapak Ibu kita pasti hidup dalam penderitaan. Kita pasti menderita. Kita pasti tidak menikmati hidup ini. Dan kita pasti tidak bahagia. Nah pagi ini Bapak Ibu pastikan setiap kita, siapapun kita, benar-benar kita hidup bebas dari rasa takut. Pagi ini Bapak Ibu saya mau menyampaikan ada 3 ketakutan yang begitu kuat, ketakutan yang begitu menguasai, mendominasi hidup manusia. Nah kita melihat ketakutan yang pertama, apa namanya saudara? Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Ini adalah ketakutan yang pertama yang menguasai, yang mendominasi setiap manusia. Yakobus 4 ayat ke-14 demikian firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Alkitab pagi ini berkata Bapak Ibu, hidup itu singkat, hidup itu misteri, hidup itu seperti uap. Tahukah Bapak Ibu ketakutan manusia yang pertama? Manusia takut yang namanya mati. Manusia takut yang namanya kematian. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa manusia yang hidup takut mati? Nah, ini sebuah pertanyaan yang kita perlu jawab dengan jujur. Apakah Bapak Ibu semua jemaat mengalami hal yang sama? Ini yang kita perlu jawab dengan jujur pagi ini Bapak Ibu.
Kenapa kita manusia yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang sudah jadi orang Kristen, yang sudah menjadi anak Tuhan, kenapa hidup kita masih mengalami ketakutan namanya kematian? Takut dengan yang namanya mati. Ini Bapak Ibu saya kasih tahu pagi ini. Yang menyebabkan kenapa manusia takut mati, karena manusia tahu pasti ketika dia mati, dia masuk neraka. Nah, inilah Bapak Ibu yang menyebabkan kenapa manusia takut mati. Karena dia tahu pasti Bapak Ibu, ketika dia mati, dia masuk neraka. Dengarkan baik Bapak Ibu. Kalau kita tahu pasti ketika kita mati masuk surga, berarti Bapak Ibu kita nggak perlu takut mati. Bapak Ibu setuju kira-kira? Jadi yang menyebabkan Bapak Ibu kenapa manusia takut mati, karena dia tahu pasti kalau dia mati masuk neraka. Pertanyaannya, kenapa masuk neraka? Berarti Bapak Ibu hidupnya tidak beres, hidupnya nggak benar, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Nah pagi ini Bapak Ibu, kalau kita merasa hidup kita nggak beres, kita merasa hidup kita nggak berkenan, kita merasa hidup kita itu berontak sama Tuhan, kita merasa jatuh bangun dalam dosa, kita bermain dengan dosa, kita kompromi dengan dosa. Makanya pagi ini Bapak Ibu, ini berita gembira firman Tuhan yang kita perlu benar-benar ambil keputusan. Bagaimana Bapak Ibu? Kita tahu pasti bahwa kematian itu adalah sebuah hal yang pasti. Hanya masalahnya kita tahu pasti, kita tidak tahu pasti kapan kematian itu datang. Saya ulangi Bapak Ibu, kematian adalah sesuatu hal yang pasti. Hanya masalahnya kita tidak tahu pasti kapan pastinya kematian itu datang. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita semua berada dalam sebuah antrian yang panjang. Kita nggak tahu kapan itu kematian datang. Nah sebab itu Bapak Ibu, kalau kita sadari hidup kita nggak beres, hidup kita nggak berkenan kepada Tuhan, kita kompromi dengan dosa, bermain-main dengan dosa, membiarkan dosa merusak hidup kita. Makanya pagi ini katakan, Tuhan ini hidupku, Tuhan inilah aku, Tuhan aku mau hidup benar di hadapan Tuhan, aku mau bikin beres apa yang gak beres. Ini penting buat kita Bapak Ibu. Perbaiki setiap sikap kehidupan kita yang tidak beres, yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, dosa yang kita buat hari-hari ini tidak ada yang pernah tahu. Pasangan kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, anak-anak kita nggak tahu, gembala sidang kita juga nggak tahu Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, di hadapan Tuhan kita semua telanjang, terbuka di hadapan Tuhan. Makanya penting sekali Bapak Ibu, kita persiapkan hari kematian kita. Dengan apa? Dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau mungkin kita mempersiapkan hari ulang tahun, itu biasa. Mempersiapkan hari pernikahan, itu biasa. Mempersiapkan hari syukuran, itu biasa. Tapi mempersiapkan hari kematian itu bukan sebuah hal yang biasa. Sepertinya aneh, sepertinya tidak masuk akal. Tapi itulah sebuah kebenaran Bapak Ibu. Kenapa kita perlu mempersiapkan hari kematian kita? Dengan cara hidup benar, supaya Bapak Ibu, supaya ketika kematian itu datang menjemput kita, yang kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi, berarti kita siap. Kita tahu Bapak Ibu, ketika kita meninggal, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tahu tempat kita pasti, rumah kita pasti bersama Bapa di surga. Ini kebenaran yang pertama. Ketakutan, rasa takut yang menguasai manusia, yaitu rasa takut yang namanya mati. Nah kita melihat Bapak Ibu, takut yang kedua yang manusia miliki Bapak Ibu. Apa dia Bapak Ibu? Yang kedua adalah kita melihat dalam Amsal 10 ayat yang ke-22.
Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu dengar dengan baik. Susah payah tidak akan menambahinya. Artinya begini Bapak Ibu, segala perjuangan kita, segala usaha kita, kalau Tuhan tidak berkati, maka itu tidak akan membuat kita kaya. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus percaya Bapak Ibu, kalau kita kaya, kita sukses, kita berhasil. Ingat, Alkitab berkata itu bukan jerih payah kita, bukan perjuangan kita. Itu semua karena berkat yang Tuhan beri buat kita. Yang setuju katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita menyadari kalau kita hidup karena berkat Tuhan, berarti Bapak Ibu, kita nggak perlu takut yang namanya miskin. Kalau yang pertama, manusia takut mati. Kenapa? Karena hidupnya nggak beres. Makanya bikin beres apa yang nggak beres, bikin lurus apa yang bengkok, bikin benar apa yang salah, supaya ketika kematian datang ke kita, kita tahu pasti tempat kita di rumah Bapa surga yang kekal. Yang kedua, ketakutan yang manusia miliki, manusia takut miskin. Kenapa manusia takut miskin? Karena tujuan hidupnya salah. Ini Bapak Ibu, jadi penting sekali kita pagi ini Bapak Ibu mencek and recheck hati kita, hidup kita. Apakah tujuan hidup kita itu benar di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, tidak sedikit banyak orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan menjadi kecewa sama Tuhan. Karena apa? Dia bilang, kenapa saya sudah ke gereja, sudah setia sama Tuhan, sudah memberikan kolekte, persembahan, sudah mengembalikan perpuluhan, kenapa saya nggak kaya-kaya? Kenapa saya kayaknya nggak diberkati Tuhan? Sepertinya Tuhan pilih kasih. Bapak Ibu, kenapa demikian? Karena yang menjadi tujuan hidup kita itu salah. Makanya Bapak Ibu, pastikan pagi ini tujuan hidup kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Nah, kita melihat Bapak Ibu, yang menjadi tujuan hidup kita yang kita perlu mengerti, yang kita perlu sadari di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jelas Bapak Ibu, menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuan hidup kita yang benar adalah Bapak Ibu, bagaimana hidup saya dan saudara kita semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Ini yang benar Bapak Ibu. Jangan tiap hari yang ada di pikiran kita, di hati kita, di seluruh kehidupan kita, yang kita pikirkan pagi, siang, sore, malam hanya kapan saya kaya, kapan saya sukses, kapan saya berhasil, kapan saya punya semuanya. Bapak Ibu, dengar dengan baik, ini kebenaran. Kalau kita kaya, kita sukses, kita berhasil, kita diberkati oleh Tuhan, ingat Bapak Ibu, itu bukan tujuan hidup, tapi itu adalah bonus yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Angkat tanganmu, yes. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita diberkati, itu bonus yang Tuhan beri. Bonus itu Bapak Ibu nggak perlu diminta, pasti dikasih. Bonus itu pasti diberi kalau apa? Kita melakukan tanggung jawab kita, kita melakukan bagian hidup kita. Nah, yang Tuhan mau Bapak Ibu, tujuan hidup kita itu harus benar. Tujuan hidup kita harus beres. Jangan tiap hari yang kita pikirkan adalah harta, uang, harta, uang, harta, uang, kaya. Lama-lama kita stres Bapak Ibu, apalagi hari-hari ini. Kita tahu Bapak Ibu, sejak corona menguasai dunia, perekonomian dunia goncang, ekonomi goncang. Tidak sedikit Bapak Ibu orang-orang yang mengalami kebangkrutan, tidak sedikit yang mengalami kesusahan.
Tidak sedikit Bapak Ibu mereka yang jadi pengangguran, tidak punya uang lagi Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau tujuan hidup kita benar, menjadi serupa dengan Kristus dengan baik, ini sebuah kebenaran. Kita nggak perlu cari berkat, kita nggak perlu uber berkat, tapi berkat yang uber cari saya dan saudara. Halo, amin. Setuju katakan amin? Yes. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Wow, ini kebenaran yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita tidak lagi hidup dengan rasa takut miskin, takut kere, takut susah. Kenapa? Karena kita punya tujuan hidup yang benar, yaitu hidup kita semakin hari serupa dengan Kristus. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita serupa dengan Kristus, Bapak Ibu, Bapa di surga itu memberkati kita, memelihara kita. Kita akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Janjinya apa Bapak Ibu? Kita akan terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Bahkan Alkitab berkata, kita akan berhasil dan beruntung. Kita bebas hidup dari takut miskin, takut susah, takut kere. Kalau Bapak yang di dunia aja berusaha memberikan terbaik buat anak-anaknya, itu Bapak jasmani, Bapak yang terbatas. Apalagi Bapak di surga, Bapak yang sempurna, Bapak yang berkuasa. Dia pasti memberkati, dia pasti memberikan terbaik buat saya dan saudara. Halo, yakinkan ini kebenaran yang akan membebaskan setiap hidup kita pagi ini. Yang pertama, kita bebas dari takut mati. Caranya gimana Bapak Ibu? Bikin beres hidup kita nggak beres. Dengan apa? Persiapkan hari kematian dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mati, kita masuk surga. Surga adalah tempat yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Yang kedua, kita bebas dari rasa takut miskin. Kenapa? Tujuan hidup kita benar, tujuan hidup kita serupa dengan Yesus. Inilah yang kita perlu pikirkan tiap hari. Bagaimana hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Jangan kita pikirkan setiap hari Bapak Ibu tentang corona. Dengar dengan baik. Yang kita pikirkan corona, kapan ya corona akan selesai? Bapak Ibu dengar dengan baik, jangan pikirkan corona. Kenapa? Karena corona tidak pernah pikirkan kita. Setuju Bapak Ibu? Apa pikirin corona? Pikirkanlah Yesus siang dan malam, pagi, siang, sore dan malam. Kenapa? Yesuslah yang selalu peduli dengan kita. Yesuslah yang selalu memikirkan hidup kita senantiasa. Makanya bawa hidup kita semakin hari serupa dengan Yesus. Itu poin yang kedua. Bebas dari rasa takut yang namanya kematian. Takut mati. Bebas dari takut miskin. Dan yang ketiga, kita melihat apa yang harus kita bebaskan dalam hidup ini. Poin yang ketiga Bapak Ibu, kita bebas dari Injil Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu, takut yang ketiga yang seringkali terjadi, yang menghantui, yang menguasai manusia adalah manusia takut hantu. Wah, coba Bapak Ibu jujur pagi ini ya. Anda yang senyum-senyum pasti ketahuan tuh. Ya, hidup anak Tuhan harus bebas dari yang namanya takut hantu. Takut hantu harus bebas dari kita. Yang benar Bapak Ibu, kita harus takut Tuhan. Bapak Ibu, dengar dengan baik. Kalau kita takut hantu, hidup kita pasti menderita, pasti tersiksa, pasti tidak bahagia. Tapi kalau kita takut Tuhan, hidup kita pasti bahagia. Katakan bersama saya, pasti bahagia. Apa artinya takut Tuhan?
Arti takut Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Satu hari 24 jam. Wow, saya ulangi Bapak Ibu. Arti hidup takut Tuhan, artinya kita menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita satu hari 24 jam. Bapak Ibu, kalau kita menyadari Tuhan hadir dalam hidup kita setiap hari, satu hari 24 jam, pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang kita perlu khawatirkan? Apa yang kita perlu cemaskan? Apa yang kita membuat kita gentar dalam hidup ini? Jawabannya tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Kenapa? Tuhan Yesus selalu ada bersama kita setiap hari, satu hari 24 jam. Nah, pertanyaannya pagi ini Bapak Ibu, kita takut hantu atau takut Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu, kita akan berkata, Pak Pendeta Bambang, saya pasti takut Tuhan. Kenapa? Karena saya mau menikmati hidup ini. Kenapa? Karena saya mau bahagia sekalipun di masa pandemi ini. Sebab itu Bapak Ibu, mari pagi hari kita mau cek setiap hati kita, setiap kehidupan kita, apakah tiga takut ini sudah bebas, dan juga apakah kita merdeka dari yang namanya takut mati. Bapak Ibu lihat, kita yang punya pengalaman naik pesawat, ya, kalau pesawatnya tenang, damai, nggak ada yang berdoa. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika pesawatnya udah mulai gonjang-gonjang, udah mulai mengalami turun naik, lihat kanan kiri, cuacanya gelap, pramugari mulai berkata, perhatian-perhatian, para penumpang diharapkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Lihat semua Bapak Ibu mulai tegang, mulai stres. Artinya Bapak Ibu, ketakutan begitu menguasai kita. Kenapa? Takut mati. Bapak Ibu tahu, Anda yang dengan khotbah saya senyum-senyum pasti punya pengalaman naik pesawat. Anda yang bingung, yang diam, pasti Anda nggak pernah naik pesawat Bapak Ibu. Nah sebab itu pagi hari ini pastikan kita bebas dari takut mati. Kita tahu Bapak Ibu, kematian itu Tuhan punya kuasa. Jadi kapanpun kematian datang menyebut kita nggak pernah pusing. Kenapa Bapak Ibu? Kita tahu kalau kita mati, kita punya tempat yang pasti di surga. Kenapa? Hidup kita benar, hidup kita beres. Yang kedua, kita lagi takut yang namanya miskin, hidup susah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tahu berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kenapa untuk berkat kita? Karena hidup saya, saudara, tujuannya benar, tujuannya beres. Semakin hari kita serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini pikirkanlah pagi, siang, sore, malam tentang Yesus. Supaya apa? Kita semakin hari serupa Kristus. Katakan 2-3, pikirkanlah Yesus setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik. Supaya apa? Tujuan hidup kita semakin serupa dengan Yesus, supaya kita semakin serupa dengan Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, kita bebas dari yang namanya takut hantu. Takut hantu pasti menderita, pasti tersiksa, pasti tidak bahagia. Yang benar adalah takut Tuhan. Takut Tuhan pasti bahagia. Takut Tuhan pasti menikmati hidup ini. Apa artinya takut Tuhan? Tuhan hadir dalam hidup kita satu hari 24 jam. Kalau Tuhan ada hadir dalam kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, bagaimana situasi kondisi hidupmu hari-hari, percayalah Tuhan Bapa yang baik, Dia memberikan terbaik buat kita semua. Katakan amin. Pagi ini Bapak Ibu datang sama Tuhan, pejamkan matamu, katakan Tuhan ini hidup. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, Kau melihat setiap kami umat-Mu. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, pejamkan matamu, datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau pagi ini Tuhan, firman yang kami dengar membebaskan kami dari rasa takut yang namanya mati, bebas dari rasa takut miskin, bebas dari rasa takut hantu. Kami mau bahagia, kami mau menikmati hidup ini Tuhan. Kami mau takut Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan.
Mari Bapak Ibu buat perjanjian dengan Tuhan pagi ini. Aku mau bebas. Aku mau bebas. Aku mau dipulihkan. Aku mau benar-benar bebas dari rasa takut apapun. Tidak ada yang menguasai hidupku kecuali aku takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan membuat hidupku semakin bahagia. Bapa di surga, hamba berhenti berbicara, biar Roh Kudus berfirman, berajar memberkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan amin. Amin. Bapak Ibu dengar dengan baik. Biar kebenaran yang kau dengar pagi ini benar-benar memberkati setiap kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya.